Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Maheswari Kailazhar dan rekan saya Pradika Davin dalam acara seputar berita edisi Jumat 17 Januari 2025. Kami hadir untuk menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita hari ini. Di era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup yang lebih sehat semakin meningkat. Banyak orang mulai menjalani pola hidup yang lebih sehat, baik dengan menjaga pola makan, berolahraga secara rutin, maupun mengelola stres dengan lebih baik. Tren ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan serta pengaruh dari media sosial. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang yang berolahraga di ruang terbuka seperti Gelora Bung Karno, Taman Kota, hingga pusat kebugaran. Khususnya di Gelora Bung Karno, banyak pelari yang memanfaatkan trek larinya yang telah disediakan untuk menjaga kebugaran tubuh dengan suasana yang sejuk dan fasilitas yang lengkap. GBK menjadi pilihan utama bagi warga Jakarta yang ingin berolahraga secara rutin. Selain informasi tersebut, tren pola makan sehat juga semakin berkembang. Banyak masyarakat yang mulai beralih ke makanan sehat seperti salad, jus tanpa gula tambahan, dan makanan organik. Dan yang pasti, tidak hanya itu, berbagai restoran dan usaha kuliner kini menawarkan beberapa menu sehat untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Menurut pakar kesehatan, menjaga pola hidup sehat tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental. Dengan pola hidup yang baik, seseorang bisa lebih produktif, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan tren gaya hidup sehat ini, kita akan langsung menghubungi reporter kami, Yudriansyah, yang saat ini berada di Gelora Bung Karno. Baik, Yudriansyah, bagaimana situasi di sana? Selamat malam, Maheswari dan Pradika Davin. Di sini saya berada di GBK. Saya mendapatkan narasumber yang ingin kita wawancarai. Ya, di sini narasumbernya. Selamat malam, Kak. Malam. Dengan siapa? Nama gue Agra. Oke, Kak Agra. Menurut Kak Agra kan di gaya tren hidup bebas sehat ini marak ya. Menurut pendapat Kak Agra gimana? Gaya tren hidup saya sekarang ini mungkin menurut gue cukup lumayan meningkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita lihat aja untuk saat ini tuh ibaratnya pengguna atau pelari di Gelora Bung Karno itu khususnya di weekend itu tuh lumayan cukup banyak banget. Dimana dari banyaknya orang yang lari di GBK ini juga kita bisa menunjukkan bahwa semakin lama atau semakin bertambahnya hari atau tahun pun berarti orang-orang itu semakin sadar terkait pola hidup sehat. Oke. Bagaimana Kak Agra untuk mengatur pola tidur yang ingin menerapkan gaya hidup sehat? Kalau pola tidur tentunya pasti karena kan pola tidur normal itu biasanya kita dari jam 9 atau jam 10 ya minimal ya. Untuk tidur pun kita biasanya 6 sampai 8 jam. Jadi tentunya dengan gua lari pun gua juga harus bisa mengatur pola tidur juga agar bisa sesuai dengan apa yang bisa dihasilkan dari lari gua sama tidur gua. Oke. Untuk makanan gimana? Untuk makanan sebenarnya masih normal-normal aja ya, bisa dibilang kayak masih yang 3 kali sehari. Terus juga paling untuk makanan gue lebih ke mengurangi manis aja sih ya gitu, karena kan jujur manis itu mungkin buat sekarang ini bisa dibilang nggak apa-apa, tapi kan buat jangka waktu kedepannya kan kita nggak ada yang tahu ya akan terjadi apa. Jadi gue lebih menghindari makanan-makanan manis aja sih. Gimana pendapatnya jika ada orang yang menerapkan gaya hidup sehat kemudian dia merokok? Kalau misalkan menerapkan gaya hidup sehat tapi dia merokok, sebenarnya balik lagi ya ke orangnya masing-masing. Karena jujur dari gue pribadi, gue bukan perokok. Tapi kalau misalnya memang mereka itu menerapkan gaya hidup sehat tapi mereka merokok, menurut gue itu masih merupakan hal yang salah. Karena kan yang kita tahu juga kan rokok itu kan nggak baik juga ya buat kita, terutama buat pernapasan kita dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin buat orang-orang yang menerapkan hidup sehat, dia juga harus mengurangi juga dari intensitas rokoknya dia. Terima kasih Mas Agra sudah mau bersama kami menjadi narasumber ya, tentang mengenai tren gaya hidup sehat. Semoga kakak menjadi salah satu dari masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Siap, terima kasih. Nah, itu tadi adalah jawaban dari narasumber yang sudah kita wawancarai. Balik lagi ke studio. Nah guys, sebelum kembali ke studio,
kita ada narasumber lagi nih yang sudah kita wawancarai. Kira-kira apa ya pendapatnya? Maka dari itu, yuk kita tonton dan lihat. Selamat siang, Maeswari dan Pradika Davin. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan pendapatnya mengenai tren gaya hidup sehat. Nah, di sini. Selamat siang, selamat malam Kak. Halo, selamat siang. Dengan siapa namanya? Dengan Reno. Oh, Reno. Iya. Baik. Seperti yang kita lihat bahwa tren gaya hidup sehat ini mulai menerapkan di kalangan masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda? Oke. Ya, menurut saya untuk gaya hidup sehat ini sangat penting ya, terutama untuk kita kalangan muda gitu. Karena ya mungkin bisa kita baca berita yang beredar di internet kalau banyak generasi muda, terutama usia 30 ke bawah, itu terkena ya gagal ginjal. Nah, itu ya dari berbagai sumber itu mengatakan bahwa salah satunya anak muda ini malas untuk berolahraga, lalu pola makan yang kurang baik, dan juga banyaknya makan minuman yang tinggi gulanya, terutama untuk minuman berpemanis buatan seperti itu. Nah, ya menurut saya ya dengan adanya gaya hidup sehat ini seperti rutin berolahraga minimal di Sabtu Minggu lah. Nah, lalu menjaga pola hidup yang sehat, kemudian ya pola tidur yang baik juga, itu bisa mencegah ya kita dari penyakit-penyakit yang parah tersebut. Salah satunya seperti gagal ginjal tadi. Nah, itu menurut saya. Gimana untuk pola tidur, rutinitas gimana tuh untuk pola tidur? Oke, kalau untuk pola tidur ya, ini menurut ya penelitian dari dokter mengatakan bahwa normalnya ya manusia itu tidur 6 sampai 8 jam per hari. Nah, ya mungkin ini faktor dari ya banyaknya gadget yang bermain game ya. Nah, sehingga sebelum tidur itu main game dulu, nggak kerasa, dan ataupun scroll TikTok. Nah, akhirnya waktunya habis hingga nggak kerasa 2 jam 3 jam berlalu, akhirnya baru tidur malam, dan ya besoknya bangun pagi akhirnya ya kurang dari 6 jam waktu tidurnya gitu. Nah, itu juga pola hidup yang kurang sehat menurut saya. Terima kasih Mas Reno untuk pendapatnya. Semoga Anda adalah salah satu dari masyarakat yang memiliki pola hidup sehat. Ya. Nah, itulah pendapat dari narasumber kami. Kita kembalikan ke studio. Ya, yang sama-sama bisa kita lihat bahwa area GBK ini sangat menunjang dan mendukung masyarakat yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Mulai dari area yang cenderung hijau dan trek yang luas, serta ada loker yang bisa digunakan untuk Anda menyimpan barang bawaan Anda. Selain itu, ada juga tempat makan dan tempat istirahat yang menawarkan berbagai macam, dan tentu saja itu menawarkan kenyamanan bagi Anda yang berkunjung ke area GBK ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada Pradika Davin dan Kaila di studio. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam seputar berita edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami bahas dapat memberikan inspirasi untuk Anda menjalani gaya hidup sehat dengan lebih baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan antara olahraga dan pola makan sehat agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Kami berharap Anda selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di seputar berita edisi berikutnya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.